Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan dari salah satu subscriber, yaitu seberapa penting sih karyawan untuk toko kita. Kalau ada pertanyaan tentang seberapa penting karyawan untuk toko kita, padahal pekerjaan kita sepertinya itu bisa kita lakukan sendiri. Kalau kita bisa mengerjakan sendiri, ngapain juga kita pakai karyawan? Kebanyakan orang berpikirnya kan seperti itu. Begini teman-teman semuanya, sebenarnya kalau bicara tentang pertanyaan tadi, itu bukan bicara tentang penting atau tidaknya seorang karyawan ada di toko kita. Akan tetapi bicara tentang mindset, pola pikir kita sebagai pemilik toko. Apakah pola pikir kita itu sebagai pengusaha atau pedagang? Karena antara pengusaha dan pedagang ini walaupun sekilas itu sama, tapi sebenarnya banyak perbedaannya. Jadi sekali lagi sebenarnya mindset kita itu yang harus kita kelola. Mindset kita itu apakah seorang pengusaha atau hanya seorang pedagang? Kalau kita berpikir kita adalah seorang pengusaha, maka karyawan itu adalah aset yang sangat penting dan sangat berharga. Seorang pengusaha itu membutuhkan karyawan untuk membangun sebuah sistem kerja yang bisa mengembangkan usahanya, yang bisa menghasilkan uang tanpa terlibat secara langsung di dalam usahanya, sehingga pengusaha itu hanya bertugas memantau kinerja tim atau karyawannya, yang akhirnya seorang pengusaha akan lebih banyak waktu untuk membuka usaha baru dalam bidang yang sama, atau berpikir untuk kemajuan toko, untuk memikirkan strategi-strategi tentang bagaimana cara mengembangkan toko, tentang inovasi, bagaimana cara kita itu memanajemen toko, memanajemen karyawan, dan memanajemen hal-hal lain terkait dengan kemajuan toko kita. Kalau kita punya sistem, kalau kita punya karyawan, itu semua bisa kita lakukan. Berbeda ketika kita memiliki pola pikir atau mindset sebagai seorang pedagang saja yang mengusahakan seluruh kegiatan berdagangnya itu sendiri, membeli stoknya sendiri, menata barang sendiri, melayani pembeli sendiri, dan semuanya itu dikerjakan sendiri dari pagi sampai malam. Tentunya waktu akan habis untuk bekerja di satu toko saja dan tidak bisa memperluas usahanya dengan membuka toko lainnya. Waktu untuk bersantai, berlibur dengan keluarga pun itu pasti sangat terbatas sekali. Bahkan kalau ada acara penting dengan kerabat, tetangga, kadang tidak bisa datang karena berat untuk meninggalkan toko. Eman-eman sekali ini toko kalau ditinggalkan, padahal omset sudah stabil. Kalau toko ditinggalkan, wah eman-eman sekali ini, nanti kita bisa rugi dan lain-lain, sehingga kita sangat berat sekali untuk meninggalkan toko. Belum lagi kalau kita sakit ya, sampai dengan 3 hari lebih, mesti akan berpengaruh juga dengan operasional toko. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan seorang pedagang. Mungkin awalnya kita bisa sebagai seorang pedagang yang mengusahakan semuanya sendiri. Akan tetapi kalau tokonya sudah semakin maju, sudah semakin berkembang, dan memang sudah dirasa bisa lanjut ke level berikutnya sebagai seorang pengusaha, maka harus dinaikkan levelnya. Kita sendiri yang harus menaikkan level kita sebagai seorang pedagang yang berpikir biasa-biasa saja, menjadi seorang pedagang yang bisa berpikir luar biasa, atau menjadi seorang pengusaha tadi itu. Mungkin gini, teman-teman yang saat ini memiliki omset yang sudah memang bisa untuk rekrut karyawan, ya segera aja rekrut karyawan, segera saja menaikkan level menjadi seorang pengusaha. Nah gini, teman-teman yang saat ini mungkin yang memiliki omset rata-rata 2,5 juta, minimal keuntungan yang didapat mestinya kan 10% ya. Pada kenyataannya itu kan lebih dari itu. Kalau kalian mendapatkan keuntungan kurang dari 10%, maka teman-teman harus memperbaiki lagi harganya. Mungkin harga jualnya itu terlalu murah, padahal sebenarnya konsumen itu mau menerima dengan harga yang jauh lebih mahal. Tapi teman-teman karena takut tidak terjual, teman-teman itu memaksakan untuk mendapatkan keuntungan yang minim. Itu juga harus dikoreksi dulu harganya. Kalau tadi omset rata-rata 2,5 juta per hari dengan keuntungan 10%, maka sebulannya itu keuntungan kotor berapa? 7,5 juta ya. Nah, misal pakai 2 karyawan, masing-masing digaji 1,5 juta, maka masih ada sisa kotor 4,5 juta. Sebagai pemilik 2 karyawan, tentunya akan banyak waktu luang untuk berpikir bagaimana cara mengembangkan toko, bagaimana cara berinovasi, kemudian bisa berpikir bagaimana cara memanajemen toko, dan berpikir jauh ke depan tentang kesuksesan toko kita. Satu hal yang saya yakini bahwa kalau kita itu rekrut karyawan dengan niat yang baik,
kita benar-benar ingin membantu perekonomian karyawan, maka karyawan itu akan membawa rezekinya masing-masing ke toko kita. Bahkan kita bisa kecipratan rezeki mereka. Mereka punya saudara, mereka punya kerabat, mereka punya tetangga yang ternyata semuanya itu akan lebih nyaman kalau beli di tempat orang terdekat, yaitu karyawan yang kita rekrut tadi. Jadi selama ini saya nggak ada kekhawatiran ya untuk merekrut seorang karyawan. Prioritas cari karyawan itu ya tetangga sendiri. Nah, biar kita kecipratan rezeki mereka dan rezeki kita itu juga bertambah, maka karyawan perlu kita kelola dengan baik. Mungkin di video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih cara merekrut karyawan. Kemudian saya juga akan membahas tentang bagaimana cara menggaji mereka kalau mereka gajinya kita beri di bawah UMR, dan mereka itu agar tetap bisa bekerja dengan sungguh-sungguh itu bagaimana caranya. Itu akan saya bahas di video berikutnya. Jadi itu tadi tentang seberapa penting karyawan untuk toko kita. Itu semua tergantung mindset kita. Apakah mindset kita itu sebagai seorang pedagang yang biasa-biasa saja, ataukah sebagai seorang pedagang yang berpikir seperti pengusaha. Semoga video ini bisa mencerahkan teman-teman semuanya tentang pentingnya seorang karyawan, tentang pentingnya kita itu berpikir sebagai seorang pengusaha, tentang pentingnya kita itu punya pola pikir seorang pengusaha. Semoga video ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila kalian semua itu suka ya dengan video ini, dengan informasi ini, jangan lupa like, share, subscribe channel ini agar bisa berkembang ya channel ini. Dan semoga teman-teman semuanya tetap semangat dalam menjalankan bisnis toko kelontong atau toko sembako. Salam sukses luar biasa bagi kalian semua pemilik toko sembako dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.